Apakah tahun depan lagi seperti ini? Nah, coba lah kita ubah paradigma. Mumpung juga kita ini menjadi tantangan untuk kita di provinsi. Karena tahun ini saja kita belum ada rapat koordinasi di semua kabupaten kota. Belum. Begitu saya periksa juga di dalam, tidak ada anggaran. Kalau yang seperti tahun lalu itu Pak, semua dispora yang dari 17 kabupaten itu pernah diajak ke Kendari, dan pada saat itu juga kami sosialisasi dan dikenalkan juga, oh ini ada seleksi PPAN, ada seleksi PPAP. Nah, tindak lanjutnya dari itu, maka tahun lalu diadakanlah ada beberapa kabupaten, ada 2 kabupaten yang panggil kami untuk seleksi langsung, yaitu bau-baunya sama Wakatobinya. Sekarang kalau karena nanti semua yang lolos di kabupaten itu diajak lagi berlomba di provinsi untuk mencari delegasi terkuat. coba sekarang kita sharingkan seperti itu supaya daya saing ada. Dan dipublikasikan itu hidup suasananya. Program dari para pusat tiba di provinsi kabupaten kota itu bisa seiring sejalan. Nah, itulah yang maksudnya, yang pada akhirnya suasana antara provinsi dan kementerian itu pusat bisa sinergi. Dengan negara mitra untuk melanjutkan PPAN di tahun depan itu memang di awal tahun Pak. Jadi memang setiap awal tahun pasti kami kirimkan surat ke semua dispora provinsi untuk seleksi gitu, seleksi pertukaran, termasuk di dalam surat itu nanti ada kuotanya, provinsi ini mendapatkan kuota kemana untuk programnya seperti itu. Jadi memang dari negara mitranya memang selalu mengajaknya itu Januari Pak. Jadi memang biasanya provinsi itu kami butuhnya sebelum tahun depan gitu, jadi mungkin untuk proses penganggaran dan lain sebagainya itu. Cuma memang kami juga sudah mencoba untuk ngobrol dengan negara mitranya, jadi kayak mereka baru bisa tahun depan Januari, jadi baru kita dapat surat dari mereka kalau misalnya oke, tahun ini kita misalnya mengadakan Korea gitu, oke gitu, baru itu kita informasikan ke provinsi gitu, melalui surat-surat seleksi. Terima kasih banyak. Desainer juga di salah satu organisasi namanya Indonesian Youth Diplomacy. Selain itu juga banyak melakukan freelance juga di bidang video editing dan juga graphic design. Oke, asalnya beda. Jadi misalnya kayak untuk Singapura tahun ini tuh ada 34 orang, Korea ada 25 orang, dan Australia ada 21 orang gitu. Jadi itu kita bagi kuotanya gitu. Kita sambil lihat track record 5 tahun ke belakangnya bagaimana begitu. Maksudnya provinsi ini sebelumnya belum pernah dapat gitu. Jadi itu baru kita sampaikan kuotanya seperti 1981. Kalau Korea sudah dari 2010, kalau Singapura itu yang paling baru dari 2017. Seperti itu. Jadi kami usahakan semua provinsi mendapatkan kuota, mendapatkan kesempatan yang sama gitu untuk pemudanya bisa bisa ada pengalaman di dunia internasional. Semua yang sudah melakukan program pertukaran pemuda antar negara sendiri ini, mereka kami wajibkan untuk membuat post project activity gitu. Jadi dari post project activity itu nanti mereka bebas berkreasi. Misalnya mereka mau bekerja sama dengan PCMI-nya, teman-teman alumninya sebelumnya itu, untuk misalnya melakukan sebuah proyek untuk mengembangkan kepemudaan di daerahnya. Proyeknya juga macam-macam, bebas gitu, bisa ada yang terkait pendidikan, ada yang mereka misalnya ngajarin terkait lingkungan juga ada gitu. Jadi kami bebaskan anak-anak untuk melakukan pengembangan pemuda di daerah. Sudah terrealisasi apa saja? Banyak yang sudah melakukan post project activity, salah satunya ada yang di ranah pendidikan gitu. Mungkin salah satu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya kasih contoh itu delegasi Singapura, pertukaran pemuda Indonesia Singapura. Jadi mereka juga sudah bekerja sama dengan delegasi Singapurnya untuk mengembangkan community development gitu di daerah Indonesia. Tahun kemarin mereka baru melaksanakan di Batam, dan rencananya tahun depan mereka mau melanjutkan lagi sesi keduanya seperti itu. Selamat pagi teman-teman semua. Saya perkenalkan, saya Anissa dan juga Mbak Krisna. Kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi di sini kami berkunjung ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan evaluasi terkait program kegiatan yang berjalan di tahun 2023 ini. Nah, untuk saya sendiri, saya mengurus terkait program pertukaran pemuda antar negara, dan untuk Mbak Krisna program pertukaran pemuda antar provinsi gitu. Mungkin kalau untuk provinsi nanti bisa dijelaskan lebih lanjut sama Mbak Krisna. Kalau untuk program pertukaran pemuda antar negara sendiri itu merupakan program Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setiap tahunnya kami laksanakan gitu. Untuk saat ini yang aktif adalah program pertukaran pemuda Indonesia Australia,
program pertukaran pemuda Indonesia Singapura dan juga program pertukaran pemuda Indonesia Korea Selatan. Untuk usia pemudanya sendiri berbeda setiap programnya, tapi untuk rentang usianya sendiri itu dari umur 18 sampai dengan 30 tahun. Seperti itu. Jadi tujuan kami mengadakan program pertukaran pemuda antar negara sendiri itu tujuannya untuk mengembangkan potensi pemuda di daerah di ranah internasional gitu. Jadi teman-teman bisa bersaing, bisa diskusi juga sama teman-teman internasionalnya dari negara mitranya terkait tema yang sudah nanti kami tentukan bersama dengan negara mitra, seperti itu. Untuk program pertukaran pemuda sendiri di 2023 ini sudah berjalan atau? Program pertukaran pemuda Indonesia, program pertukaran pemuda antar negara sendiri di sini sudah berjalan. Untuk Sulawesi Tenggara di sini kami memilih untuk program pertukaran pemuda Indonesia Singapura dan juga Australia. Kalau untuk Singapura sendiri sudah berjalan bulan Juli kemarin diwakili oleh Bobby. Lalu untuk Australia ini mereka akan ke Australia di bulan November. Ya, jadi akan jalan program pertukaran pemuda Indonesia Australia dan diwakili oleh Vidi. Satu orang ya? Ya, satu orang. Untuk pemilihannya sendiri itu apa? Ada kriteria yang diterapkan oleh kementerian atau seperti apa? Ada, jadi setiap awal tahun kami mengirimkan surat kepada seluruh dinas provinsi untuk mengadakan seleksi. Jadi untuk dalam surat itu kami sudah mencantumkan apa-apa saja kriteria untuk seleksinya, termasuk yang pertama pasti kemampuan bahasa Inggris itu, lalu ada community development, lalu ada kebudayaan juga, terus ada wawasan kebangsaan dan juga agama gitu. Jadi nanti dari Dispora Provinsi sendiri akan berkoordinasi dengan Dispora Kabupaten Kotanya juga bersama dengan PCMI. Jadi PCMI itu wadah untuk alumni seluruh pertukaran pemuda antar negara untuk melakukan proses seleksinya. Kalau untuk lamanya di sana pertukarannya itu berapa lama? Beda-beda. Kalau misalnya untuk mungkin bisa berkaca di tahun ini program yang sudah jalan. Jadi kalau untuk Singapura sendiri itu 6 hari mereka melakukan program di Singapura. Lalu tahun depan mereka melakukan program fase Indonesia. Kalau untuk Korea sendiri 10 hari fase Indonesia, 10 hari fase Korea. Lalu kalau untuk Australia ini yang paling lama, jadi 1 bulan mereka mengadakan kegiatan di Australia, fase Australia, lalu 1 bulan fase Indonesia, seperti itu. Kegiatan apa saja nih yang dijalankan di negara itu? Tergantung temanya. Kalau untuk Singapura sendiri mereka lebih ke diskusi. Kebetulan tahun ini Singapura mengambil tema terkait youth volunteerism, kesukarelawanan pemuda. Jadi teman-teman di Singapura kemarin itu delegasi Indonesia mereka melakukan diskusi terkait kesukarelawanan. Terus mereka juga mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kesukarelawanan. Kalau untuk Korea ini kita mengambil terkait digital entrepreneurship. Jadi di fase Indonesia sendiri kami melakukan kunjungan ke beberapa startup seperti Traveloka, terus kita ke Google Indonesia juga. Lalu kita juga ada fase homestay bersama orang tua angkat. Lalu untuk di Korea sendiri juga kami melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan seperti Hyundai, seperti itu. Kalau untuk Australia, mereka ini nanti akan melakukan pemagangan di beberapa perusahaan di Australia, dan juga di Indonesia juga mereka melakukan pemagangan di beberapa perusahaan atau NGO di Indonesia. PAP sebenarnya gak jauh beda dengan PPAN, cuma bedanya adalah kalau kita itu penempatan di kabupaten kota ke provinsi. Itu kalau tahun ini tuh dibagi terus 2 zona ya di provinsi penempatan. Tahun ini tuh ada di Riau, daerah penempatannya itu di Kabupaten Pelalawan. Terus yang satu lagi di Kalimantan Selatan itu di Kota Baru. Nah dari situ nanti biasanya dibagi ada berapa desa gitu, bisa 4 atau 5 desa gitu tiap kabupaten penempatannya itu. Sama sih mereka melakukan program selama 1 bulan di sana. Bareng-bareng dengan teman mereka melakukan activity atau mungkin juga dilibatkan oleh kegiatan dari disporanya. Contohnya kalau yang tahun ini itu ada mereka melakukan kayak pengolahan limbah kulit kepiting kalau nggak salah, apa kulit kerang gitu. Terus ada pengolahan limbah minyak jantah gitu. Menurut saya itu yang yang bagus, bermanfaat sama masyarakat sekitar ya. Terus, apalagi mereka juga ikut merangkul sama anak-anak sekolah atau mungkin ibu PKK gitu kan. Jadi mereka tidak membatasi diri mereka bahwa mereka adalah perwakilan itu, tapi mereka juga termasuk dalam masyarakat itu. Kalau kuotanya untuk Sulawesi Tenggara tuh? Sama sih sebenarnya, cuman kalau tahun ini 2 tiap provinsi. Jadi dari 35 provinsi itu setiap provinsi mengirimkan 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan kalau 1 laki-laki 1 perempuan itu dipisah. Apakah nanti 1
ikut di zona barat atau yang satu di zona tengah. Gitu. Ini programnya kapan berjalan? Itu sudah lewat ya. Itu tiap tahun itu program itu dari bulan awal Juli sampai awal Agustus. Sudah berjalan ya? Sudah selesai. Oh iya, siap. Gitu. Untuk outputnya sendiri itu apa? Kenapa? Outputnya sendiri dari kegiatan Ya, itu, outputnya ya pemuda ini ya, jadi mengembangkan apa yang setelah mereka dapat di daerah penempatan ke provinsi asal mereka. Sejauh ini sudah ada laporan dari perkembangan untuk peserta dari Sulawesi Tenggara? Belum ada. Jadi memang sejauh ini masih kita menerima laporan apa saja yang mereka lakukan di daerah penempatan. Tapi untuk post activity mereka setelah balik ke provinsi itu belum ada. Itu yang kami tunggu sih sebenarnya. Ini mungkin akan saya follow up, tanyakan ke Mas Yunus. November baru ke Australia. Berarti total 4 orang ya? Iya, 4 orang semua. Jadi 2 orang PPAP, 2 orang juga PPAN. November baru ke Australia. Berarti total 4 orang ya? Iya, 4 orang semua. Jadi 2 orang PPAP, 2 orang juga PPAN. Bismillahirrahmanirrahim. Pertukaran pemuda antar provinsi dan antar negara merupakan kegiatan tahunan di bidang pengembangan pemuda. Jadi saya berbicara di sini atas nama Kepala Dinas mewakili beliau, kebetulan beliau lagi ada tugas luar. Terkait masalah pertukaran pemuda, itu setiap tahunnya kita lakukan. Jadi kami dari Dispora membangun kemitraan dengan PCMI yang merupakan organisasi purna daripada pertukaran pemuda antar negara. Jadi mulai dari sosialisasi itu kita libatkan mereka, kemudian pada tahap seleksi. Jadi di tahap seleksinya kita di Dispora hanya memfasilitasi mereka. Jadi yang melakukan seleksi itu dari alumni yang terhimpun dalam PCMI. Nah, kemudian setelah mereka melakukan seleksi, mereka melaporkan ke kita hasil seleksi yang mereka lakukan, kemudian kita publish di media. Kemudian setelah seleksi kita juga ada pembekalan. Nah, pembekalan itu langsung dilakukan oleh Kemenpora. Kalau untuk pesertanya ini berarti hasil seleksi Pak ya dari Iya. 17. Jadi mulai dari rekrutmen, kemudian setelah kemarin kita seleksi 55 orang. Dari 55 orang. Iya, 55 orang. Sulawesi Tenggara ini Pak? Sulawesi Tenggara. Jadi kita memang mendaftarnya secara online. Online seleksinya itu kita pusatkan di Hotel The Blitz itu selama 3 hari. Dan memang sangat kompleks ini. Ada kriteria-kriteria khususnya Pak untuk peserta ini? Biasanya berbeda di setiap negara. Jadi misalnya kalau di Australia dia harus ada pemeriksaan gigi. Itu khusus di Australia. Australia ya. Ya, kemudian TOEFL-nya harus bagus, kemudian dinamika kelompoknya. Kemudian yang paling penting psikotes karena saya lihat di pertukaran pemuda antar negara memang dikedepankan untuk psikotes karena terkait masalah pergaulannya mereka di sana. Pak, di Sulawesi Tenggara sendiri ini sudah berlangsung berapa lama ini kerja untuk program ini? Ini sudah lama sebenarnya. Bahkan Pahu gua sendiri itu alumni pertukaran pemuda juga. Ya, beliau di Australia kalau tidak salah. Jadi sudah cukup lama. Dan alhamdulillah hampir semua alumni pertukaran pemuda itu memang rata-rata orang hebat itu. Pak, sejauh ini untuk output dari program ini sendiri itu kontribusi buat daerah itu apa sih yang diharapkan itu? Nah, itu yang sekarang yang kita kami galakan. Makanya dengan kebijakan Kadis baru, mereka kita panggil untuk kita jadikan ada namanya staf milenial. Jadi nanti dari staf milenial itu kita gali ilmu yang mereka peroleh, kemudian kita nanti akan adakan pendampingan di pemuda kita yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi mereka jadi mentor nantinya. Nah itu kan kita jadikan mentor. Jadi mentor ya. Ya ini kebijakan untuk menerapkan ilmu yang mereka dapat. Iya. Untuk menerapkan ilmu ya. Iya, untuk menerapkan ilmu dijadikan mentor, nanti ada pendampingan ke organisasi pemuda lainnya. Makanya tadi sempat saya bilang ya kita betul-betul akan fasilitasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.